Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stanol Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat malam saudara, saling goda antar partai politik beda koalisi semakin dinamis menjelang Pilpres 2024. Peta koalisi pun diprediksi masih bisa berubah hingga pendaftaran baca pres dan bacawa pres ke KPU. Sapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan hasil survei terbaru elektabilitas capres-cawapres. Siapa sosok bakal capres idola generasi muda? Saya Liviana Charlisa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Sapa Indonesia Malam kita mulai dengan informasi Presiden Joko Widodo hadir di acara syukuran Hari Lahir Harlah ke-25 PKB Minggu sore di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Jokowi berharap suara PKB naik pada pemilihan 2024 mendatang. Jokowi mengucapkan selamat kepada Muhaimin Iskandar yang telah memimpin PKB 18 tahun. Jokowi berharap perolehan kursi PKB di parlemen tahun 2024 bertambah serta peran PKB di pemerintahan mendatang makin besar. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyentil Ketum Nasdem Surya Paloh. Muhaimin mempertanyakan kenapa Surya Paloh tidak hadir di acara Harlah ke-25 PKB di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Yang saya hormati Eva Yuliana mewakili Partai Nasdem. Bang Surya Paloh mana kok gak berani datang? Padahal kita sangat berharap Bang Surya Paloh datang, Mbak Eva. Siapa lagi? Selain Presiden Jokowi, Harlah ke-25 PKB juga dihadiri Ketua Umum Parpol Koalisi Pemerintah. Terlihat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, PDIP diwakili Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hadir pula Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Sementara P3 diwakili Sekjennya Arwani Tomafi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyapa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Muhaimin sempat berkelakar minta maaf pada Puan Maharani karena menyapa Prabowo lebih dulu. Muhaimin mengingatkan koalisi dengan Prabowo sudah dilakukan 11 bulan. Hanya takdir yang menentukan kelanjutannya. Pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya.
sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini. Demi arek elek-elek iki. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, di akun Instagramnya mengunggah momen pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di sela-sela kegiatan Harlah PKB. Dalam unggahannya, Ganjar menyinggung Caimin yang memilih minuman warna merah. Ganjar Pranowo mengunggah foto pertemuannya dengan Caimin di akun Instagramnya. Di salah satu foto terlihat Caimin membawa minuman berwarna merah. Ganjar berkata biar energinya makin bertambah. Gus Imin ternyata milih minuman yang warnanya merah. Ketua DPP PKB Daniel Johan menanggapi unggahan Ganjar dan mengatakan kebetulan aja Caimin minum jus warna merah. Daniel menyebut tak ada maksud tertentu dari momen tersebut. Oh, karena Caimin lagi minum jus. Jusnya kebetulan warna merah. Bukan tanda-tanda atau kita salah menginterpretasi dengan... Enggak, itu bisa-bisanya Mas Ganjar. Kebetulan. Saling goda antar partai politik beda koalisi semakin menghangat jelang Pilpres 2024. Peta koalisi pun diprediksi masih bisa berubah hingga pendaftaran baca pres dan bacawa pres ke KPU. Pasar membeli alpukat, membelinya di pasar terapung. Pak Prabowo akan tambah kuat jika Partai Demokrat makin tambah bergabung. Katanya nggak menggoda tapi menggoda. Itu adalah pantun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat bertemu dengan Sekjen Partai Demokrat 20 Juli lalu. Namun Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menepis ingin menggoda keputusan politik Partai Demokrat yang mengusung Anies di Pilpres 2024. Kalau kami berkomunikasi dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandengan tangan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan partainya solid di koalisi perubahan. AHY konsisten mengusung Anies meski sosok bacawa presnya belum diumumkan juga. Tetapi saya yakinkan bahwa Demokrat hari ini juga tetap serius untuk membangun koalisi perubahan. Sudah kami tanda tangani yang namanya piagam kesepakatan, di mana salah satu pasal paling penting adalah menyerahkan kepada capres Mas Anies Baswedan untuk menentukan sendiri cawapresnya. Tentu harus memenuhi sejumlah kriteria. Sebagai rekan koalisi, Partai Nasdem merespon santai pertemuan Partai Demokrat dengan Partai Gerindra. Partai Nasdem yakin koalisi perubahan tetap solid dan kuat. Urusan goda-menggoda itu kan lazim dalam partai politik dan yang bertemu itu kan orang-orang yang secara politik matang, tidak mudah merubah sikap. Kami membangun koalisi ini dari awal dengan semangat saling percaya yang tinggi, dengan semangat visi yang sama untuk membawa perubahan demi kebaikan bagi rakyat Indonesia. Elit parpol saling goda juga terjadi antara PDI Perjuangan dengan PKB. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan ingin bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partainya juga aktif mengulurkan tangan untuk bekerja sama dengan PKB. Apakah ada keinginan dari PKB untuk bertemu dari itu semua ini? Jadi bukan hanya keinginan dari PKB, dari PD Perjuangan pun aktif mengulurkan tangannya untuk bekerja sama dengan PKB. Politisi PKB Saiful Huda menegaskan partainya belum menentukan sikap terkait tawaran PDIP. Yang pasti, menurut Saiful Huda, PKB akan tetap menawarkan Caimin sebagai bacawa pres. Mas Hasto datang ke sana, ngajak diskusi,
termasuk kira-kira menyampaikan ya selama ini kan kita gak bareng PKB, PDIP, kita bareng lagi lah kira-kira begitu. Jadi Hasto memberikan uluran tangan untuk ngajak ke PKB. Tergantung PDIP, karena proposal kami tunggal. Dimanapun koalisi, proposal kita tunggal Caimin sebagai cawapres. Tidak hanya Gerindra yang mencoba mendekati dan menjalin konsolidasi dengan Partai Demokrat, PDIP juga membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat lewat pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY 18 Juni lalu. Sementara itu, rekan koalisi Partai Gerindra PKB juga membuka komunikasi dengan PDIP. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menantikan bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Rencana Muhaimin direspons positif Prabowo. Bahkan Prabowo mengaku juga menantikan kapan bisa diterima bertemu Megawati. Ya, dia kasih waktu, cuman waktunya Bu Mega yang menentukan. Tapi Gus menerima kapanpun itu pertemuan? Siap, siap. Yang muda pokoknya dipanggil, yang tua siap aja. Ya namanya pertemuan dengan siapapun nggak masalah. Pak Prabowo juga bilang nggak masalah. Pak Prabowo juga ketemu siapapun juga nggak masalah. Tenang ya. Tenang, kita jalankan dengan baik, kita diskusikan, kita buka hubungan dengan baik. Saya kira bagus kalau Caimin ketemu Ibu Mega, baik gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Ya kan? Tidak ada masalah, kita yang penting hubungan baik sama semua orang. Oke? Pengamat politik Adi Prayitno menyebut saling goda antar partai politik beda koalisi sebagai hal lumrah. Menurutnya, peta koalisi masih bisa berubah hingga pendaftaran baca pres dan bacawa pres ke KPU. Bagi saya, sebelum ada pendaftaran resmi ke KPU, soal siapa pasangan capres dan cawapres yang harus maju, maka sepanjang itu juga, maka politik kita cukup cair dan sangat mungkin bisa berubah. Jadi apa yang tidak mungkin di negara ini? Toh lawan pun bisa jadi menteri. Meski sudah ada 3 baca pres, koalisi partai politik masih saling tunggu mengumumkan bacawa pres masing-masing. Penentuan sosok bacawa pres pun berpotensi mengubah peta politik yang sudah ada. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal Capres 2024. Prabowo masih menjadi baca pres dengan elektabilitas tertinggi. Berdasarkan generasi usia, Prabowo banyak dipilih generasi Z, sedangkan Ganjar jadi pilihan generasi X. Pada survei yang digelar 20 hingga 24 Juni lalu, baca pres Anies Baswedan mendapat 21,5% suara. Ganjar 35,7%, Prabowo meraih elektabilitas di 36,8%. Indikator juga membuat survei elektabilitas baca pres berdasarkan generasi usia. Hasilnya, Prabowo paling banyak dipilih generasi Z dan generasi baby boomers. Sebanyak 40,5% responden generasi Z atau berusia di bawah 26 tahun memilih Prabowo. Sementara Ganjar dipilih generasi X atau pemilih 43 sampai 58 tahun. Sementara di kelompok generasi milenial atau mereka yang berusia 27 hingga 42 tahun, perolehan suara Prabowo dan Ganjar masih bersaing atau hanya beda tipis 37,1% untuk Prabowo, 34,8% untuk Ganjar. Anies paling banyak dipilih pemilih berusia di atas 80 tahun. Jadi meskipun Mas Anies kuat di generasi interwar, tetapi secara elektoral jumlah generasi tua ini sedikit. Nah kemudian, ini yang sampai sekarang kita perlu kaji ya, apa yang menyebabkan Prabowo Subianto unggul di generasi Z. 40,5% generasi Z itu memilih Pak Prabowo, termasuk generasi milenial, tetapi selisih generasi milenial yang memilih Pak Prabowo dengan yang memilih Ganjar itu tidak signifikan. Ya. Kemudian untuk Ganjar itu unggul cukup lumayan di generasi X. Nah, Pak Prabowo unggul lagi di generasi baby boomers.
Sementara untuk Bacawa Pres 2024, nama Erick Thohir mendapat suara terbanyak generasi Z dan millennials. Erick mendapat dukungan 26,5% dari Gen Z dan 20,7% dari kelompok milenial. Sedangkan Gen X paling banyak memilih Ridwan Kamil. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY paling banyak mendapat suara dari generasi baby boomers. Setelah belusukan di Bogor kemarin, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menemani kegiatan Ganjar di Solo, Jawa Tengah. Gibran memamerkan kemeja pemberian Ganjar. Gibran mengikuti acara Jalan Sehat bersama kader PDIP di Solo, Jawa Tengah. Pada Minggu pagi, Gibran menyebut kemeja yang dipakainya diberikan langsung oleh Ganjar saat keduanya belusukan di Bogor kemarin. Sebelumnya Gibran menyebut hubungannya dengan semua bakal capres seperti Prabowo dan Anies. Tapi Gibran menyebut paling dekat dengan Ganjar. Bajunya bagus, capresnya ning kono lho. Nah, kemarin ini malah yang ngasih langsung Pak Ganjar ini. Dijahitkan langsung beliau. Dikasih waktu di Bogor Mas? Iya, di Citeureup. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan nonton voli bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Sabtu kemarin. Namun Anies tak tergoda membocorkan nama bakal cawapresnya ke publik, termasuk saat ditanya soal peluang AHY mendampinginya di Pilpres. Anies dan AHY serta Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tampak menikmati pertandingan voli di Sentul, Bogor pada Sabtu malam. Saat ditanya soal kedekatannya dengan AHY, Anies justru meminta pendapat wartawan yang menanyainya sambil tersenyum. Hingga kini Anies belum mengungkap sosok bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres. Apalagi tadi satu mobil ya, apalagi tadi satu mobil kan. Ya, iya. Tadi kita sempat makan apa tadi itu? Di kopi kita, ngopi dulu, makan snack di situ, nunggu jamnya mulai terus kesini sama-sama. Ini menunjukkan semakin kuat Mas Arya. Kita nonton bareng. Semakin mesra gitu. Istrinya kapan sih Pak? Kapan sih Pak? Yang nol nggak panis. Menurut Anda gimana? Masuk sih kayaknya. Menteri BUMN Erick Thohir diusulkan PAN sebagai bakal calon wakil presiden. Erick menyebut ada 4 syarat bagi dirinya maju sebagai bacawa pres. Erick menyebut sejauh ini hanya PAN yang berniat mengusungnya sebagai bacawa pres. Erick menunggu apakah ada parpol lain yang juga mengusungnya. Erick juga ingin memiliki chemistry yang kuat dengan baca pres yang dipasangkan dengannya. Selain itu, Erick menegaskan akan melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo. Koalisinya kan belum terbentuk. Ya, koalisi yang misalnya ini Pak Erick Thohir kan belum ada gitu. Kan nggak cukup dari salah satu partai, itu realita gitu. Yang kedua, saya juga berharap punya chemistry. Ya. Saya tidak mau menjadi bagian misalnya harus dipaksa kawin gitu. Jangan. Yang ketiga tentu tadi saya tegak lurus dengan Bapak Presiden. Mana program-program Bapak Presiden yang harus dilanjutkan? Harus dilanjutkan. Saudara, Gen Z dan milenial akan menentukan hasil pemilu 2024 mendatang siapa bakal capres yang paling banyak dipilih. Kita kembali usai jeda. Bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Imajinasi dimulai dari Java Paint. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk.
Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Yuk, mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo dengan perlindungan keluarga 24/7. Kita tumbuhkan percaya diri anak dengan 30 menit main di luar. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga tanpa takut kuman. Wah, besok main di luar lagi ya. Berani lawan kuman, anak tambah pengalaman. Nuvo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Selalu ada cara jenius buat cerita traveling kamu makin seru. Gak repot lagi bawa cash, sambungin mata uang asing ke kartu debit Genius. Buat belanja, tarik tunai, sampai jadi tiket MRT. Semuanya bisa dan tercatat di aplikasi. Genius. Minum Isoplas Koko. Baru nih, dari Isoplas. Isotonik yang segarnya seenak kelapa Thailand. 7 ion lengkap, badan full terhidrasi. Stay fit, aktivitas jalan terus. Isoplas Koko. Excellent Hydration dari Wings Food. Ini dipanggang. Iya, ini mie sedap Meg. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bag ada toppingnya. Fix enak. Dapetin sehat yang pasti enak. Baru mie sedap Big dari Wings Food. Cat besi dan kayu yang biasa dong. Nih? Jangan yang biasa-biasa. Kamsut? Pilih cat kayu dan besi kualitas Jawara. Cat Altex kaleng merah, Altex sintetik, warna mengkilap, pilihannya lengkap. Cat Altex sintetik, keringnya cepat, tahan lama. Wow. Cat Altex sintetik kaleng merah, kualitas Jawara. Yuk, mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo dengan perlindungan keluarga 24/7. Kita tumbuhkan percaya diri anak dengan 30 menit main di luar. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga tanpa takut kuman. Wah, besok main di luar lagi ya. Berani lawan kuman, anak tambah pengalaman. Nuvo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus, gak nempel di gigi. Slay, oleh. Ini dipanggang. Iya, ini mie sedap Meg. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Enak banget. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bag ada toppingnya. Fix enak. Dapetin sehat yang pasti enak. Baru mie sedap Big dari Wings Food. Saudara, Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal Capres 2024. Prabowo masih menjadi baca pres dengan elektabilitas tertinggi. Sementara berdasarkan generasi usia, Prabowo banyak dipilih generasi Z, sedangkan Ganjar jadi pilihan generasi X. Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait elektabilitas bakal Capres 2024. Pada survei yang digelar pada 20 hingga 24 Juni lalu, Baca Pres Anies Baswedan mendapat 21,5% suara, Ganjar Pranowo 35,7%, sedangkan Prabowo Subianto meraih elektabilitas tertinggi di angka 36,8%. Indikator juga membuat survei elektabilitas Baca Pres berdasar generasi usia. Hasilnya, Prabowo Subianto paling banyak dipilih oleh generasi Z dan Baby Boomer. Sebanyak 40,5% responden generasi Z atau berusia di bawah 26 tahun memilih Prabowo. Sementara Ganjar Pranowo banyak dipilih oleh generasi X atau pemilih berusia 43 hingga 58 tahun. Sementara di kelompok generasi milenial
atau mereka yang berusia 27 hingga 42 tahun, perolehan suara Prabowo dan Ganjar masih bersaing atau hanya berbeda tipis. 37,1% untuk Prabowo dan 34,8% memilih Ganjar. Sementara Anies paling banyak dipilih oleh pemilih berusia di atas 80 tahun. Jadi meskipun Mas Anies kuat di generasi interwar, tetapi secara elektoral jumlah generasi tua ini sedikit. Nah kemudian, ini yang sampai sekarang kita perlu kaji ya, apa yang menyebabkan Prabowo Subianto unggul di generasi Z. 40,5% generasi Z itu memilih Pak Prabowo, termasuk generasi milenial. Tetapi selisih generasi milenial yang memilih Pak Prabowo dengan yang memilih Ganjar itu tidak signifikan. Ya. Kemudian untuk Ganjar itu unggul cukup lumayan di generasi X. Nah, Pak Prabowo unggul lagi di generasi baby boomers. Hasil serupa juga tergambar dari hasil survei Litbang Kompas pada bulan Mei lalu. Prabowo lebih banyak dipilih kelompok Gen Z dengan perolehan suara 32,7%. Sedangkan Ganjar unggul di kelompok Gen X dengan 22,5% suara dan di kelompok baby boomers dengan raihan 18,4% suara. Di kelompok Gen Y atau milenial, perolehan Ganjar dan Prabowo juga hanya beda tipis, sama-sama di angka 23%. Pemilu 2024 akan didominasi pemilih muda. Berdasar data KPU, jumlah pemilih muda atau Gen Z dan milenial berjumlah lebih dari 55% dari total daftar pemilih tetap. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil survei menunjukkan Prabowo Subianto banyak mendapat dukungan dari Gen Z, Ganjar unggul di Gen X. Faktor apa yang membuat bakal capres itu unggul di mata para pemilih muda? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, apa kabar? Baik, Vivi. Kita juga akan sapa peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti. Mas Rangga, sehat ya? Sehat, alhamdulillah, Mbak. Oke, saya ke Mas Burhan dulu. Mas Burhan, kalau Prabowo banyak dipilih Gen Z, analisa Anda daya tarik Prabowo bagi Gen Z itu apa? Nah, ini yang memerlukan kajian lebih serius ya, karena data ini tidak baru sebenarnya. Kompas sebelumnya juga sudah mencatat, kemudian data exit poll indikator 2014 dan Pilpres 2019 itu juga memberikan impresi semakin muda pemilih itu semakin memilih Prabowo Subianto. Nah, jadi dua Pilpres sebelumnya itu menunjukkan hasil pemilih tua itu cenderung ke Pak Jokowi, pemilih muda cenderung ke Pak Prabowo. Ini sepertinya berlanjut tren semacam itu. Nah, dari data yang ada, kami menemukan pola keamanan dan ketertiban itu menjadi isu yang penting di mata generasi Z. Selain isu menciptakan lapangan pekerjaan. Dan bicara keamanan dan ketertiban mungkin dikaitkan dengan sosok Prabowo yang berlatar belakang militer. Tetapi pertanyaan mengapa generasi Z menganggap penting isu keamanan dan ketertiban itu juga lagi-lagi butuh studi lebih jauh. Selama ini kan kita hanya mendapatkan data indikatif ya. Misalnya kekerasan itu mungkin penting buat generasi Z, tapi lebih jauh kita belum punya jawaban yang memuaskan. Saya ke Mas Rangga dulu deh. Mas Rangga, ini mirip sama hasil survei Litbang Kompas ya? Ya, Mbak. Jadi memang temuan kita kurang lebih hampir sama ya, bahwa memang Pak Prabowo itu unggul terutama di generasi Z 32,7% dibanding Pak Ganjar di 24,5%. Meskipun di generasi Y itu perbedaannya tidak terlalu besar ya, hanya 0,8% antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Sama dengan yang sudah disampaikan Pak Burhan tadi ya, bahwa kalau kita coba lihat 2 tahun ke belakang, pola ini memang terus terjadi. Dari 2021, Pak Prabowo bisa menjaga keunggulannya nih, terutama di kelompok usia generasi Z. 2021 17%, kemudian 2022 Juni kemarin itu sekitar 28-29%. Jadi memang ini bukan fenomena baru, sudah terjadi dalam tren yang cukup panjang. Ini bukan fenomena baru, tapi yang jadi pertanyaan kan setiap pemilu tuh ceruk suaranya pasti akan beda-beda. Di 2024 ini ceruk suaranya akan lebih dominan kemana, Mas Burhan? Ya, kalau dari sisi jumlah penduduk, data BPS menunjukkan generasi Z lebih banyak. Itu hasil sensus BPS 2020. Tetapi tidak semua generasi Z itu punya hak pilih. Yang hak pilih kan usia 17 tahun ke atas,
atau yang sudah menikah. Nah, pada titik itu tidak semua warga yang berusia dalam kategori generasi Z itu punya hak suara. Nah, dari sisi yang punya hak suara paling banyak itu adalah generasi milenial. Dan milenial ini siapa yang megang sekarang dari hasil survei? Unggul tipis Pak Prabowo. Jadi mirip juga dengan Kompas. Oke. Jadi data kami menunjukkan Pak Prabowo unggul tipis. Yang selisihnya 2%-an itu ya, betul ya? Betul. Jadi lagi-lagi menarik karena begini menariknya. Pak Prabowo itu kan paling tua dibanding Anies maupun Ganjar. Tapi kenapa anak muda lebih merasa nyaman untuk memilih dirinya? Nah, ini yang menurut saya menarik untuk kita kaji. Apakah karena Pak Prabowo aktif di media sosial? Menurut saya lebih aktif, Mas. Pak Ganjar sebetulnya lebih aktif di media sosial ya? Nah, apakah dari sisi kualitas aktivitas Pak Prabowo di media sosial, misalnya IG, konten-kontennya lebih kena misalnya dibanding Mas Ganjar? Saya tidak tahu, tetapi poinnya per hari ini pola itu tidak berubah. Bahwa generasi Z dan sebagian generasi milenial itu cenderung melirik Pak Prabowo yang notabene lebih tua dibanding dua kompetitor lainnya. Oke, tapi artinya gini, kalau bicara soal generasi Z dikuasai Pak Prabowo, generasi X ini dikuasai Pak Ganjar ya? Betul. Jadi data saya generasi X itu dikuasai oleh Ganjar Pranowo, selisihnya signifikan karena di atas margin of error 2,9% plus minus. Berarti udah di atas margin error. Nah, betul. Nah, mungkin ya ini kan kelompok usia yang lahir pada masa jaya-jayanya Orde Baru. Kelompok warga pemilih yang ingat betul bagaimana nuansa kelam Orde Baru. Nah, mungkin saja generasi Z yang mengidolakan Pak Prabowo itu kenapa mereka memilih Pak Prabowo karena mereka lahir di ujung masa Orde Baru dan di masa awal reformasi. Jawaban yang mungkin menjelaskan mengapa sebagian generasi Z memilih Pak Prabowo. Sementara generasi X ya usia 43 sampai 58 tahun cenderung memilih Mas Ganjar. Mungkin itu jawaban yang menurut saya relevan ya atau mungkin masuk akal ya untuk menjelaskan fenomena ini. Oke. Kalau Mas Anies dia unggul di generasi apa? Di data saya di generasi interwar. Jadi kalau menurut Cambridge paper itu dibagi dalam 5 kelompok ya. Nah, interwar generation itu usia 80 tahun ke atas. Itu mereka yang lahir tahun 1918 sampai 1943. Nah, masalahnya kalau di barat dengan tingkat harapan hidup yang tinggi, Livi, itu cukup lumayan tuh mereka yang usianya tua seperti itu. Di Indonesia yang usianya 80 tahun ke atas di data saya cuma 0,4%. Jadi meskipun Mas Anies menang telak di kategori ini, tetapi secara elektoral tidak berguna. Karena hanya 0,4%. Karena kecil. Yang usia itu kecil sekali. Oke, saya ke Mas Rangga. Mas Rangga, mereka yang ada di generasi X ataupun generasi Z yang sekarang dikuasai, kita bicara Z dan X saja. Z itu kemudian dikuasai Pak Prabowo, X dikuasai Pak Ganjar sekarang. Ini mereka ini termasuk pemilih loyal atau pemilih yang cenderung seperti swing voter begitu, gampang berubah-ubah? Data dari survei Kompas terakhir ya, sebenarnya kalau kita lihat apakah pilihan orang-orang di kelompok usia itu sudah pasti atau belum, kurang lebih sebenarnya memang tidak jauh berbeda ya. Memang ada kecenderungan bahwa di generasi X itu dia pilihannya sudah lebih pasti, sudah lebih loyal. 54,8% responden kita di usia generasi X itu menyatakan kalau pilihan presiden sudah pasti. Di generasi Z itu sedikit lebih tidak pastilah 51%. Tapi secara overall belum sampai 55% nih tingkat kepastian atau loyalitasnya. Jadi masih banyak ruang sebenarnya untuk kemudian bertumbuh nih suaranya. Dinamikanya masih banyak ruang sebenarnya. Oke, saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, kalau kita bicara generasi Z, generasi milenial itu kan generasi yang sebetulnya karakternya itu kan agak-agak cuek dengan kondisi politik, betul ya? Dan tingkat partisipasinya juga sebetulnya nggak terlalu signifikan meskipun ceruk suaranya besar. Bagaimana memanfaatkan ceruk suara yang besar ini untuk mengoptimalisasi mereka peran sertanya di pemilu besok? Nah, ini pertanyaan penting nih, Livi ya. Jadi dari sisi elektoral jumlah generasi Z dan milenial itu mayoritas 53 sampai 55%.
Tetapi seringkali generasi ini hanya dijadikan sebagai komoditas elektoral saja, kurang dilibatkan. Sementara mereka ini awareness politiknya tinggi, tetapi mereka cenderung teralinasi karena merasa politik ini membuat mereka muak ya. Dengan terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan isu-isu negatif. Dan selama ini partai politik memang lebih banyak diisi oleh generasi tua. Jadi gerontokrasi terjadi di semua lapisan elit politik dan itu membuat kemuakan makin bertambah di generasi muda. Nah ini bahayanya adalah satu, mereka dari data kami, exit poll maupun quick count, itu cenderung kurang berpartisipasi dalam pemilu ke pemilu. Nah semakin tua mereka, pengalaman mereka tidak aktif dalam pemilu itu semakin terbawa. Jadi kalau kemudian semakin banyak generasi muda makin lama makin menua tidak aktif dalam politik, itu apa jadinya gitu loh, tingkat partisipasi politik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ada mayoritas masyarakat kita yang tidak dilibatkan dalam proses politik, maka kualitas democratic governance kita akan merosot. Ini penting ini ya buat partai politik untuk memperbaiki diri. Tolong kaderisasi regenerasi itu diperbaiki. Jangan sampai ketua umum itu isinya itu saja. Perlulah gitu ya regenerasi, tampilkan anak-anak muda sehingga menjadi iklan yang positif buat anak muda masuk ke dalam partai politik. Karena partai politik penting untuk merekrut anak muda sehingga anak muda yang terbaik itu menjadi penerus bangsa ini. Iya, bagaimanapun kita akan butuh generasi Z dan juga milenial ini untuk meneruskan kondisi politik kita nanti ke depan akan seperti apa begitu kira-kira ya. Terima kasih. Mas Burhan, terima kasih Mas Rangga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memuji kondisi jalan di Jawa Tengah saat mengunjungi Jalan Surakarta, Gemolong, Purwodadi. Lebih lengkap usai jeda. Aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutra4Gold. Nutra4Gold bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutra4Gold Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutra4Gold Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutra4Gold Coffee. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Ada yang baru nih, K-Natural White Jeju Lemon. Kamu gak salah kostum. Gak pede nih, kulitku jerawatan. Dengan Korean Rice Milk dan Jeju Lemon, brightening plus antibakterial. Kiowo, lawan bakteri body acne, kuang skin cerah, mulus terawat. Wah, ikutan, cantik. Let's dance. Bye jerawat. Let's get K-Natural White Jeju Lemon. Baru, glowing and healthy skin is yours. Wingscare. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebersih mulut, lumer di lidah. Lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Yuk, mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo dengan perlindungan keluarga 24/7. Kita tumbuhkan percaya diri anak dengan 30 menit main di luar. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga tanpa takut kuman. Wah, besok main di luar lagi ya. Berani lawan kuman, anak tambah pengalaman. Nuvo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai
sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Ini wangi yang semua cewek wajib punya. Posh Girl Perfume Spray baru. Wangi blasting. Blooming everywhere. Makes your day more cheerful and sweet. Terik matahari, chill aja lagi. Wanginya Posh, gak habis-habis. Kecium di mana-mana. Mau wangi berkali-kali kayak kita. Posh Girl dulu dong. From AM to PM, wangi terus in every mood. Posh Girl Perfume Spray. Let's make your move. Lain. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Yuk, mulai gerakan 30 menit main di luar bareng Nuvo dengan perlindungan keluarga 24/7. Kita tumbuhkan percaya diri anak dengan 30 menit main di luar. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga tanpa takut kuman. Wah, besok main di luar lagi ya. Berani lawan kuman, anak tambah pengalaman. Nuvo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saudara Presiden Joko Widodo memuji kondisi jalan di Jawa Tengah saat mengunjungi Jalan Surakarta Gemulung Purwodadi. Dalam kunjungannya, Jokowi didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Presiden Jokowi membandingkan kondisi jalan di Jawa Tengah dan Sumatera. Jokowi mengatakan kemantapan jalan provinsi di Jawa Tengah bagus. Khusus Jalan Surakarta Purwodadi, Jokowi mengaku hampir tiap hari melewati jalan tersebut dari kecil. Namun jalan itu tak pernah beres. Dengan perbaikan yang dijalankan saat ini, Jokowi yakin jalan tersebut akan bertahan lama meskipun perbaikannya lebih mahal. Jawa Tengah, saya lihat kemantapan jalannya, jalan provinsinya bagus. Kalau saya bandingkan kemarin di Sumatera rata-rata 60%, di sini tadi saya dapat laporan dari Kementerian PU sudah 88%. Baik, tetapi memang khusus untuk jalan ini memang saya dari kecil, saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini, nggak pernah beres. Tapi sekarang kalau konstruksinya seperti ini memang 2 kali lebih mahal. Tapi saya kira untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan siap menghadiri panggilan Kejaksaan Agung besok jika sudah mendapatkan undangan resmi. Menurut rencana, Erlangga dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya termasuk minyak goreng. Erlangga akan memenuhi panggilan Kejaksaan Agung jika sudah ada undangan secara resmi. Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemanggilan kedua terhadap Erlangga pada Senin besok. Setelah Menko Perekonomian tersebut tak hadir, pemanggilan pertama akan dilanjutkan pada 18 Juli. Kemudian dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan 3 perusahaan CPO, Wilmar Group, Permata Hijau Group, Musimas Group sebagai tersangka. Ya, pertama nanti hari sesudah ada undangan saya akan hadir. Ya, terima kasih. Apa? Mengenai apa? Ya, tentu saya akan hadir aja karena tentu sesuai nanti dengan undangannya yang diterima. Masih. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana berharap Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memenuhi panggilan pemeriksaan Kejagung sebagai saksi. Ketut berharap semua pihak menjunjung supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau saya lihat di media, beliau ada kesanggupan untuk hadir, ya. Undangan sudah kita layangkan hari Kamis kemarin, ya. Mudah-mudahan undangan sudah diterima dan hari Senin beliau bisa hadir. Harapan kita semua menjunjung supremasi hukum dan semua taat dengan hukum, ya, yang berlaku di Indonesia.
Salah satu tersangka kasus jual beli ginjal mengakui menyogok petugas imigrasi agar meloloskan para korban ke luar negeri. Sementara itu tersangka juga menyebut dulu ikut menjual ginjalnya karena tekanan kondisi ekonomi. Polisi menangkap seorang pria di tol dalam kota Jakarta Pusat. Pelaku diduga berperan sebagai perekrut dan membantu pengurusan paspor para korban tindak pidana perdagangan orang jual beli ginjal sebelum diberangkatkan ke Kamboja. Dari pengakuan tersangka, mudahnya para korban keluar negeri karena diduga dibantu oleh oknum petugas imigrasi. Para tersangka menyogok sejumlah uang agar lolos pemeriksaan. Beda-beda, ya itu untuk melancarkan pemberangkatan. Jadi nggak ada pertanyaan apa-apa gitu pas anak-anak pas di loket imigrasi itu nggak ada pertanyaan apa-apa, langsung cepat lolos ya. Untuk donor ginjal bukan, nggak tahu. Mereka tahunya kita itu judi online. Oh, mereka tahu judi online. Itu disampaikan oleh siapa? Bahwa Septian. Polisi menyebut sudah menangkap oknum petugas imigrasi yang terlibat dalam kasus ini, termasuk satu polisi yang diduga terlibat dalam mengajari para tersangka menghindari kejaran polisi. Di satu sisi, Polri mengakui terhalang birokrasi penanganan kasus di Kamboja. Ya, sekarang sudah kita tetapkan tersangka karena secara langsung maupun tidak langsung yang bersangkutan menghalangi dan juga mengganggu proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tim gabungan ya. Nah kemudian di lain pihak juga kita amankan seorang oknum imigrasi ya yang menerima sejumlah uang dalam rangka memperlancar keberangkatan mereka. Ini kami tekankan ya, bukan 3.200.000, 3.200.000 sampai dengan 3.500.000 per kepala. Memang kemarin kita mendapatkan kendala di sana ya, birokrasi yang sangat-sangat rumit kita alami ya. Pada saat itu juga kan tujuan kami awalnya adalah ingin menyelamatkan orang ataupun 14 orang ini yang akan dioperasi transplantasi ginjal itu. Ternyata dengan birokrasi yang sangat ketat ini akhirnya tercium kami ada di sana untuk menjemput ya. Untuk menjemput, akhirnya mereka dilarikan melalui Vietnam kembali lagi ke Indonesia. Saat ini polisi mendalami peran 2 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, tetapi status kewarganegaraannya belum diketahui. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menanggapi kasus perdagangan organ ginjal yang sedang ditangani kepolisian. Wamenkes menyebut organ ginjal bisa didonorkan untuk yang membutuhkan tapi bukan untuk komersialisasi. Hal ini diungkapkan Dante pasca terbongkarnya sindikat TPPO jual beli ginjal yang melibatkan ratusan WNI. Wamenkes menjelaskan transplantasi ginjal hal yang biasa dalam dunia medis. Namun Wamenkes tegas meminta masyarakat tidak mengomersialisasikan organ karena tidak sesuai dengan prinsip dan etika medis. Tetapi yang tidak baik adalah kalau ini dikomersialisasikan. Kalau penyumbangan donor kepada keluarga, kepada mereka yang membutuhkan, berdasarkan atas kaidah-kaidah etika dan etika kaidah-kaidah yang berlaku dan hukum yang berlaku, tidak masalah. Terima kasih. Saudara, rudal jarak jauh kapal perang Rusia serang pasukan Ukraina. Lebih lengkap usai jeda. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saat aktivitas padat, jaga kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh. Penuhi kebutuhannya dengan Nutraforgo. Nutraforgo, bantu memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo. Butuh vitamin yang bikin melek? Nutraforgo Coffee. Manfaat vitamin dalam nikmatnya kopi. Nutraforgo Coffee, lengkapi kebutuhan vitamin dan mineral harianmu. Recharge your body, recharge your life. Nutraforgo Coffee. Sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka.
Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari Oral Care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Mulai gerakan 30 menit main di luar, bareng Nuvo dengan perlindungan keluarga 24/7. Kita tumbuhkan percaya diri anak dengan 30 menit main di luar. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga tanpa takut kuman. Wah, besok main di luar lagi ya. Berani lawan kuman, anak tambah pengalaman. Nuvo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot tulang dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Plan Stano Esternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Ini dipanggang, gak digoreng. Ini baru, mie sedap bake. Mie yang prosesnya dipanggang, gak digoreng. Wah, mie-nya kenyal. Enak banget. Wow. Sehat lagi. Mie-nya terbuat dari bayam dan kunyit. Mie bake ada toppingnya, crispy seaweed. Wow. Yang soto crunchy daun jeruk. Bake. Fix enak. Baru, mie sedap bake. Prosesnya dipanggang, gak digoreng. Dapetin sehat, yang pasti enak. Dari Wings Food. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu, dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Yuk, mulai gerakan 30 menit main di luar, bareng Nuvo dengan perlindungan keluarga 24/7. Kita tumbuhkan percaya diri anak dengan 30 menit main di luar. Ajak bergerak untuk kesehatan dan perkuat bonding keluarga tanpa takut kuman. Wah, besok main di luar lagi ya. Berani lawan kuman, anak tambah pengalaman. Nuvo mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Wingscare. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Saudara, Angkatan Laut Rusia menggelar latihan tempur di Laut Hitam. Dalam latihan itu kapal perang Rusia menembakkan rudal jelajah anti kapal. Rusia menyebut latihan dilakukan untuk meningkatkan strategi pertempuran di Laut Hitam. Sejumlah kapal perang Rusia menembakkan rudal jelajah anti kapal ke arah target di bagian barat Laut Hitam. Sementara itu, operasi militer Rusia terus dilakukan di berbagai wilayah di Ukraina. Jumat malam Rusia menembakkan rudal jarak jauh dari kapal perang. Rusia mengklaim serangan rudal jarak jauh berpresisi tinggi ke pasukan Ukraina guna menghindari aksi serangan balasan. Selain itu, jet tempur Rusia juga terus melancarkan serangan di wilayah udara Ukraina. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов.
Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Informasi tadi mengakhiri Sapa Indonesia malam kali ini. Ikuti terus berita pemilu di Kompas TV Independen Terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga Cilkit Soya dengan triple BV dan serat pos, bukan soya biasa. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Saya Adistila Rasati. Sebuah batuan kars yang menjulang tinggi 10 meter runtuh hingga menutupi akses jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Inilah upaya evakuasi material batuan kars yang menutupi jalan penghubung Kabupaten Maros Bone di Kecamatan Simbang. Butuh waktu 9 jam hingga akhirnya jalanan bisa dilalui setelah sejumlah alat berat diterjunkan ke lokasi. Peristiwa runtuhnya batuan kars terjadi pada Sabtu dini hari. Akibatnya saat itu sejumlah pengendara terjebak di jalanan dan sebagian di antaranya berputar arah. Kami akan kembali memperbaharui informasi Anda dalam Kompas Update 1 jam dari sekarang. Saya Adistila Rasati, terima kasih. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Untuk si kecil yang sensitif susu sapi, kuberikan Morinaga Cilkit Soya. Dari kedelai berkualitas, dilengkapi triple BV dan serat fos. Masalah sensitif susu sapi hilang, anak jadi juara. Morinaga Cilkit Soya, bukan soya biasa. Baru, Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Selamat malam saudara, di akhir pekan ini selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizuna Gali. Dan saya saudara Adistila Rasati dengan sejumlah informasi yang akan kami hadirkan dalam berita utama hari ini. Di antaranya ada syukuran hari lahir atau harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah. Dan juga berita viral tentang seorang bocah perempuan yang membacakan surat untuk Presiden. Serta tentu saja saudara video pilihan dari kami untuk menemani akhir pekan Anda
Anda, dan berikut ini beberapa berita yang akan kami hadirkan. Kedatangan Presiden Joko Widodo di sela-sela agenda meninjau perbaikan Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi disambut warga dengan antusias. Karena remblong, satu unit truk pengangkut barang menabrak sebuah gedung yang sedang dipakai untuk resepsi pernikahan. Kebakaran hutan hebat melanda Pulau Rodos, Yunani. Tim pemadam mulai kewalahan memadamkan api dan sedikitnya 19.000 orang mengungsi. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan lapak tempat penyimpanan kardus dan barang-barang bekas di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyoningrat, Jakarta Timur. Api pertama kali terlihat dari lapak yang dijadikan tempat penyimpanan kardus. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke lapak lain. Jauhnya sumber air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Dalam kejadian ini, 2 lapak serta 2 unit mobil ludes terbakar. Sementara seorang warga terluka akibat tersengat aliran listrik saat membantu petugas pemadam kebakaran. Seorang pemuda di Palembang menjadi sasaran amuk massa setelah nekat mencuri helm milik mahasiswa di salah satu kampus. Ini dia kalau maling nih. Pelaku pencurian yang merupakan warga Pelaju ini ditangkap petugas keamanan di area parkir di salah satu perguruan tinggi kawasan Ilir Barat 1 pada Sabtu siang. Menurut polisi, aksi pencurian helm yang dilakukan pelaku merupakan kali ketiga di lokasi tersebut dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Pelaku nekat mencuri untuk membayar uang sewa rumah kekasihnya. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Presiden Joko Widodo Minggu pagi meninjau perbaikan Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi. Di tengah kunjungan kerja ini, Presiden menyempatkan diri menyapa warga dan membagikan kaos kepada warga. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut antusias oleh warga. Warga beramai-ramai mengerubungi Presiden untuk mendapatkan kaos dan berfoto dengan Jokowi. Selain Jokowi, warga juga berebut untuk foto bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang saat itu mendampingi Presiden Jokowi meninjau perbaikan Jalan Surakarta Gemolong Purwodadi. Selain menyapa warga, saudara, pada kunjungan kerja ini Jokowi juga membagikan kaos dan paket sembako pada warga. Saudara, bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Minggu pagi mengikuti kegiatan Jalan Sehat bersama dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. Jalan Sehat Minggu pagi digelar DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah, menjadi parameter bagi Ganjar untuk menghitung potensi dukungan dalam Pilpres 2024. Ganjar ditemani Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Di sela Jalan Sehat, saudara, Ganjar menyatakan masih menimbang siapa bakal calon wakil presiden yang mendampinginya.
kolaborasinya bagus karena antara partai, kemudian caleg ya, terus kemudian pendukung, ada beberapa kelompok relawan ya bisa digerakkan. Caranya menarik, jalan sehat, ini menunjukkan kesiapan sebenarnya baik dari partai untuk memenangkan pileg maupun pilpres. Nanti di antara yang sudah masuk itu akan kita ajak bicara satu persatu. Masih belum daftar itu Pak? Soal apa namanya misi, value ya, kombinasi sekarang sedang dilakukan oleh kita. Nah nanti akhirnya pasti akan ngobrol dengan kami. Tapi kami berbicara dengan semua tokoh-tokoh itu. Ada yang menarik saat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ikut jalan sehat bersama bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada Minggu pagi. Gibran tanpa mengenakan kemeja hitam putih yang disimbolkan sebagai identitas pendukung bakal capres Ganjar Pranowo. Gibran menyebut jika kemeja hitam putih yang dipakainya adalah pemberian Fahri Ganjar Pranowo ataupun pemberian dari Ganjar Pranowo saat keduanya belusukan di Bogor. Yang ngasih langsung Pak Ganjar ini, dijahitan langsung beliau. Dikasih waktu di Bogor Mas? Iya, di Citerup. Wes ya. Saudara Presiden Joko Widodo Minggu sore menghadiri acara syukuran hari lahir atau Harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Saudara Jokowi berharap suara PKB bisa naik di pemilu 2024. Jokowi pun berharap peran PKB di pemerintahan mendatang semakin besar. Seiring dengan itu, Jokowi pun mendoakan perolehan kursi PKB di parlemen pada tahun 2024 bertambah. Jokowi memandang Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB bisa menjaga PKB tetap solid dan mempertahankannya sebagai partai besar. Karena itu, Jokowi mengucapkan selamat kepada Muhaimin Iskandar yang telah memimpin PKB selama 18 tahun. Semoga PKB makin berjaya. Semoga PKB suaranya naik di pemilu 2024. Semoga PKB kursinya nambah di pemilu 2024. Dan perannya makin besar di pemerintahan mendatang. Sementara itu di acara Harlah PKB ke-25, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga sempat mengutarakan koalisinya bersama Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden sudah sangat solid. Hal ini diutarakan Muhaimin di depan sejumlah pimpinan partai politik lain yang hadir di acara Harlah ke-25 PKB termasuk DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sambil berkelakar, Caimin, sapaan akrab Muhaimin, meminta izin kepada Puan untuk menyapa Prabowo terlebih dahulu sebagai bakal capres PKB. Caimin pun mengingatkan koalisi partainya dengan Gerindra sudah dilakukan selama 11 bulan dan dipastikan akan terus solid jelang Pilpres 2024. Yang pertama hadir bersama kita, Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya sebentar. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris, langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini. Demi arek elek-elek iki lho.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan segera mengumumkan nama cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Hal ini diutarakan AHY saat Sabtu malam menonton voli bersama di Sentul Bogor, Jawa Barat. Selain AHY, sang ayah yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono juga ikut menonton bersama. Dalam momen ini, AHY dan Anies sempat makan bersama dan satu mobil bersama. Ditanya apakah AHY memenuhi kriteria bakal cawapres Anies, ex-gubernur DKI Jakarta ini malah meminta pendapat kepada wartawan. Sedangkan AHY meminta Anies segera mengumumkan nama bakal cawapresnya. Terima kasih Mas AHY yang udah ngajak saya nonton malam ini. Jadi saya menikmati betul voli malam hari ini. Thank you. Tadi kita sempat makan apa tadi itu? Di kopi kita, ngopi dulu, makan snack di situ, nunggu jamnya mulai terus kesini sama-sama. Ini menunjukkan semakin kuat Mas AHY. Kita nonton bareng. Semakin mesra gitu. Istrinya kapan sih Pak? Kapan sih Pak? Yang nol nggak Pak Anies? Menurut Anda gimana? Masuk sih kayaknya. Disinilah kami ingin segera, tapi juga tidak ingin terburu-buru dalam arti gerasa-gerusu dan tidak matang. Karena itu tidak berarti banyak. Kita ingin begitu deklarasi, begitu diumumkan, itulah titik awal kita berstrategi dan juga memenangkan suara rakyat di berbagai daerah. Wacana siapa bakal calon wakil presiden pendamping para bakal calon presiden dalam Pilpres 2024 menjadi salah satu topik terhangat dalam sepekan yang akan kami ulas sesaat lagi. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Makan pedas atau gorengan? Aduk sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Mini kapsulnya maksi khasiatnya. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Mudah ditelan, lebih cepat atasi masalah lambung. Daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural. Good health, better life. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalite. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalite. Dari Kansai Pen. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Shopee! Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih.
Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein, dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Pen. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Dalam segmen ini, saudara, kami akan membahas 3 topik terhangat dalam sepekan terakhir. Mulai dari bursa nama bakal calon wakil presiden yang semakin santer, warga satu kampung yang tiba-tiba terjerat utang, dan juga ada informasi soal sindikat penjualan organ tubuh. Kita langsung ke informasi atau topik pertama lebih dulu ya Allah. Ini dia, ada jelang pemilu presiden 2024, bukan saja sosok bakal calon presiden yang dinanti publik, namun sejumlah sosok yang disebut potensial jadi bakal calon wakil presiden juga disorot khalayak ramai. Karena itu partai politik dan bakal capres kini sibuk mengotak-atik sosok potensial untuk jadi cawapres. Ya, salah satu indikasi kuat betapa pentingnya sosok bakal cawapres di kontestasi Pilpres 2024 nanti, yakni keingintahuan dari Presiden Joko Widodo soal sosok bakal cawapres untuk bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang juga digalang Partai Nasdem. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Pak Jokowi juga tanya, siapa nih wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu barangkali yang putusnya. Saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya itu aja kira-kira begitu. Sejauh ini, saudara, sudah ada sejumlah tokoh yang disebut potensial menjadi bakal cawapres untuk mendampingi 3 bakal capres yang kini sudah mengemuka. Dan nama-nama ini pun belakangan semakin memanas seiring dipanaskannya mesin politik oleh sejumlah partai politik. Dan belum lama ini, saudara, Lembaga Survei Indonesia pun merilis hasil survei soal pilihan wakil presiden. Dari simulasi 24 nama semi terbuka, 5 besar sosok bakal cawapres dimunculkan oleh survei yang dilakukan dari 1 hingga 8 Juli 2023. Dan hasilnya, saudara, ada nama Menteri BUMN, Erick Thohir, yang meraih elektabilitas 14,3%, dan juga ada nama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan elektabilitas 13,5%. Lalu bagaimana tanggapan keduanya? Nyelesain Mandalika dulu, ya, nyelesain kerjaan-kerjaan BUMN dulu yang di depan mata aja, ya. Yang namanya pemilu itu masih perlu proses, ya.
ya katanya ya survei nomor 1 itu jangan jadi racun. Justru itu jadi apa? Membuktikan bahwa mesti kerja lebih giat lagi. Pilihan saya per hari ini banyak, tapi yang menjadi takdirnya mana tidak bisa ditentukan hari ini. Kalau urusan nasional, saya ini anggota Partai Golkar, taat, fatsun, loyal pada Pak Erlangga. Kalau gubernur ada 2 pilihan, ya. Nanti aja, masih jauh Belandanya, masih Amsterdam. Ya, selain kedua nama tadi, Saudara, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia juga memunculkan nama Menko Polhukam Mahfud MD dengan elektabilitas 9,9%. Ada juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan elektabilitas 9,5% dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan elektabilitas 8,9%. Sementara mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa juga masuk dalam nama potensial bakal cawapres dengan elektabilitas di bawah 5%, sama dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Sedangkan nama lainnya ada Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang elektabilitasnya di atas 5%. Kita tinggalkan soal politik, Saudara. Kita beralih ke topik selanjutnya. Ada 407 warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong, Garut, Jawa Barat yang mendadak heboh karena tiba-tiba ketiban utang padahal tidak merasa meminjam uang. Para korban ini tersebar di 6 RW Kecamatan Tarogong Kidul. Warga satu kampung ini pun langsung melapor ke Kepala Urusan Umum Desa. Pinjaman mulai dari ratusan ribu hingga 2 juta rupiah. Setelah dilakukan verifikasi, 407 orang tersebut menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, yakni KTP yang dijadikan jaminan untuk pinjaman ke bank. Data ada, padahal belum pernah sama sekali ikutan pinjam ke bank itu. Kaget, kenapa kok bisa data pendudukan bisa tersebar? Malah ibu tidak merasa ya? Tidak merasa, soalnya nggak pernah gitu ikut-ikutannya gitu ya, berjanji nggak pernah. Ya, menyusul dugaan pencatutan nama untuk peminjaman uang ini, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM Cabang Garut kini tengah berjibaku menelusuri kasus ini. Selain melakukan verifikasi data dan pinjaman dari masing-masing nama, PT PNM juga melakukan penyelidikan internal untuk mengusut dugaan keterlibatan karyawannya. Jika terbukti ada pihak internal PNM yang terlibat, sanksi surat peringatan hingga pemecatan menanti pelaku. Lebih jauh lagi melihat apakah memang ada peran-peran yang timbul gitu kan, baik dari pihak eksternal ataupun internal. Tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kami, Bapak Ibu sekalian, untuk terus melakukan proses pembenaran di internal kami. Akan tutupi kondisi-kondisi yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya nanti kita akan proses sesuai dengan kalau dihukum ya pasti kita akan kepolisian internal. Polisi bersama dengan PT PNM pun membuka posko pengaduan bagi warga yang merasa menjadi korban penagihan pinjaman fiktif. Dari 407 orang korban pinjaman fiktif, 299 diantaranya telah diverifikasi oleh pihak bank dan dinyatakan tidak ada pinjaman. Sementara itu sisanya masih dilakukan verifikasi oleh PT Permodalan Nasional Madani atau PNM untuk selanjutnya diserahkan ke Polres Garut. Dari PNM sendiri juga kami sifatnya terus berkoordinasi dan kami masih terus menunggu dari PNM apabila ingin membuat laporan, apabila ada dugaan pidana atau peristiwa pidana tentunya kami akan lakukan penyelidikan di dalam hal ini.
Kita ke topik terhangat selanjutnya, Saudara. Ada polisi yang mengungkap kasus perdagangan organ tubuh manusia jaringan internasional di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada 122 warga negara Indonesia terjebak sindikat jual beli ginjal di Kamboja dan kebanyakan karena terdesak kebutuhan ekonomi. Sementara itu, sindikat penjual organ ginjal mendapatkan uang sebesar 65 juta rupiah sebagai biaya operasional. Dan dalam mengungkap kasus ini, Saudara, polisi menangkap ada satu orang yang menjadi koordinator penjualan organ ginjal di Kamboja. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di apartemennya di Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur. Dan di Palembang, Sumatera Selatan, Saudara, polisi juga menangkap tersangka lain yang bertugas mencari dan merekrut korban. 24 orang sudah diberangkatkan ke Kamboja sebagai donor ginjal. 22, 23, 24 antara itu, Pak. 22, 23, 24. Satu orang pemberangkatan kamu dapat berapa? Komisi berapa? Bukan pemberangkatan, selesai berangkat, selesai di sini. Iya. Kecil 2.000 dikasih. 2 juta? Iya, sosmed, Pak. Sosmed? Iya. Yang mana itu? Sosmed apa itu? Facebook. Ada nggak postingan lu, ada nggak? Nggak ada lagi, Pak. Facebooknya namanya apa Facebooknya? Hah? Facebooknya apa? Info donor ginjal gitu. Dari 12 tersangka yang sudah ditangkap, 10 diantaranya merupakan bagian dari sindikat. Sementara 9 tersangka merupakan mantan donor. Selain itu, 2 tersangka lain ternyata merupakan oknum polisi, Aibda M, dan juga petugas imigrasi berinisial AH. AH menerima uang sebesar 3 sampai 3,5 juta rupiah per orangnya agar para donor ini bisa diberangkatkan dari Bali. 2 tersangka ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Dalam kasus ini, awalnya para tersangka merekrut pendonor melalui akun media sosial Facebook dengan nama akun donor ginjal Indonesia dan donor ginjal luar negeri. Kemudian, para korban ditempatkan di suatu penampungan dan diberangkatkan menuju Kamboja dengan paspor untuk wisata. Namun sesampainya di Kamboja, mereka diobservasi terlebih dahulu, baru diambil ginjalnya di salah satu rumah sakit pemerintah Kamboja. Ginjal, Saudara, kemudian dijual lagi ke sejumlah negara, yakni ada ke India dan juga Tiongkok, Malaysia, serta Singapura. Dan itu tadi, Saudara, topik-topik pilihan yang menarik perhatian publik selama sepekan kemarin. Simak terus ulasan-ulasan topik terkini yang khas yang tayang di Berita Utama. Informasi lainnya juga akan hadir, sebuah pesta pernikahan di Balikpapan, Kalimantan Timur bubar setelah gedung resepsi ditabrak sebuah truk. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Makan pedas atau gorengan? Aduk sari sparkling dengan es lebih enak. Mantap.
kan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem Sari. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Apa jadinya kalau kamu dapat untung dari uang yang diproduktifkan dengan analisa yang baik dan no riba-riba klub? Hah? Emang ada? Kamu nyanyi? Ya ada lah. Wah, imbal hasilnya kompetitif bisa dibagi per bulan lagi. Dengan kehati-hatian, sistem pendanaan dikelola secara syariah. ya. Satu lagi, ini bukan hanya tentang untung, tapi berapa banyak kebaikan yang kamu sebarkan. Kazwa untuk kamu sekarang dan masa depan. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Shopee. Yuk pakai SPayLater. Beli sekarang, bayarnya nanti. Yuk pakai SPayLater. Gratis ongkir se-Indonesia. Belinya sekarang, bayarnya nanti. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Property dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Ben. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Pen Jepang. Tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Ben. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Kembali di berita utama saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama saudara, ada tawuran Johar Baru meresahkan. Kerap diidentikan sebagai wilayah yang kerap melakukan tawuran, Johar Baru mendapatkan perhatian khusus dari PJ Gubernur DKI Jakarta. Ia segera berkoordinasi dengan polisi dan Muspika untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi ini. Miris. Nama Johar Baru kerap diidentikan dengan peristiwa tawuran yang seringkali terjadi. Entah apa pemicunya, namun aksi tawuran ini sangat meresahkan. Apalagi peserta tawuran kerap menggunakan senjata tajam yang membahayakan nyawa. Sabtu dini hari, aksi tawuran antar dua kelompok remaja kembali pecah di Johar Baru, Jakarta Pusat. Remaja tanggung ini membawa batu, bambu, hingga senjata tajam untuk saling menakuti. Tawuran berhenti setelah salah satu kelompok yang kalah mundur teratur. Tiba-tiba dari dua belah pihak pada saling inilah gitu, pada bawa senjata, ada yang bawa macam-macam lah. Kalau tempat kita kan buat ajang aja. Kalau misalkan, jadi nggak tahu sih anak mananya. Maraknya tawuran yang terjadi di Johar Baru mengundang perhatian PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Ia bahkan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Muspika untuk mengambil langkah tegas.
Ya harusnya nggak boleh ya, nanti dengan para aparat polsek polres kita koordinasi. Ada evaluasi, kita cek dengan kepala sekolah. Diduga ada faktor balas dendam tak berkesudahan yang memicu tawuran di wilayah ini. Berbagai dampak pun muncul dari fenomena ini, antara lain rusaknya fasilitas umum serta harta benda. Selain itu, tawuran juga memperuncing hubungan antar pihak yang bertikai. Semoga langkah yang diambil oleh PJ Gubernur DKI Jakarta akan efektif mengurangi tawuran di Johar Baru. Punggawangga, Kompas TV, Jakarta. Kita lihat berikutnya, saudara, ada truk tabrak gedung resepsi. Sebuah pesta pernikahan di Balikpapan, Kalimantan Timur bubar setelah gedung tempat acara ditabrak oleh truk pengangkut barang yang mengalami remblong. Suasana meriah resepsi pernikahan yang digelar di Gedung Kesenian Balikpapan Sabtu berubah mencekam. Keluarga dan pengantin panik karena gedung tempat resepsi pernikahan ditabrak oleh sebuah truk. Truk ini awalnya parkir di jalan turunan yang tidak jauh dari gedung tersebut untuk memuat plastik dan kardus. Karena tak memiliki rem tangan, sopir terpaksa memasukkan persneling dan mengganjal. Namun truk tiba-tiba meluncur dan menabrak gedung. Gedung Kesenian rusak berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan STNK pajak dan kir dari truk tersebut mati. Pas naikkan barang? Iya. Ngisi barang? Iya, dia pakai ngisi barang. Ngisi barangnya manual, Pak? Manual. Pakai tenaga manusia? Iya. Ini ada handremnya, Pak? Ada. Dipasang nggak handremnya? Itu, loh, tapi kan masuk gigi sudah diganjel. Ya, karena enggak seperti ini, Pak. Tiba-tiba dia merasa bahwa ban belakangnya itu ganjalannya tidak ada, sehingga tiba-tiba longsor langsung nabrak ke gedung kesenian, di mana gedung kesenian ini ada kegiatan pernikahan, acara resepsi pernikahan. Dan kebetulan acaranya ini sudah hampir selesai, namun masih banyak anggota keluarga dan kedua mempelai. Kejadian ini membuat keluarga pengantin trauma. Sementara polisi masih mendalami kasus ini serta akan memeriksa sopir dan pemilik truk. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, saudara, Presiden tinjau perbaikan jalan. Presiden Jokowi hari ini meninjau proses perbaikan jalan Surakarta Gemolong Purwodadi di Sragen, Jawa Tengah. Ia memastikan perbaikan jalan menggunakan betonisasi agar tak mudah rusak. Tapi memang khusus untuk jalan ini memang saya dari kecil, saya kan tiap hari, bukan tiap hari saya lewat jalan ini, nggak pernah beres. Tapi sekarang kerap rusak sejak Jokowi kecil. Jalan di Surakarta, Gemolong Purwodadi, Sragen, Jawa Tengah ini mendapat perhatian khusus dari sang presiden. Di masa kepemimpinannya, Jokowi bertekad untuk membuat jalan-jalan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh daerah layak untuk dilintasi. Dan khusus untuk jalan Surakarta, Gemolong Purwodadi ini dilakukan dengan betonisasi, bukan sebatas pengaspalan, agar tak kembali rusak. kalau konstruksinya seperti ini memang 2 kali lebih mahal, tapi saya kira untuk pemakaian mungkin bisa lebih dari 10 tahun akan baik. Karena kalau pakai aspal hampir mungkin nggak ada 2 tahun rusak lagi. Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono meninjau perbaikan jalan pada hari ini. Jokowi ingin memastikan perbaikan jalan berlangsung lancar dan efektif. Informasi pilihan berikutnya, saudara, surat untuk Presiden. Seorang bocah perempuan membacakan surat yang ditujukan untuk Presiden Jokowi. Surat itu viral lantaran berisi keluh kesah sulitnya sekolah jika tak punya uang atau kenalan pejabat. Presiden, kawanku terancam nggak bisa melanjuti sekolah. Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat. Apa Pak Presiden mau kesini Pak? Ke Bantar Gebang, nanti aku tunjuki. Di sini yang tertimbun sampah. Pak Presiden, Bapak masih mau dengan
Terakhir, saudara, peringatan Hari Anak Nasional. Ratusan anak-anak mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama di Tangerang Selatan mengikuti beragam perlombaan meriah memperingati Hari Anak Nasional 2023. Peringatan Hari Anak Nasional 2023 di Kota Tangerang Selatan, Banten dimeriahkan dengan beragam perlombaan. Mulai dari lomba seni budaya, mewarnai, menari, hingga peragaan busana menggunakan baju adat daerah. Kegiatan ini diikuti ratusan anak mulai tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama. Perlombaan seni budaya digelar untuk mengenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada anak-anak. Momen perayaan Hari Anak Nasional kali ini diharapkan anak dapat menerima pendidikan dan kebutuhan yang layak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ada mulai dari lomba melukis, lomba mewarnai, lomba nari, pasenso, dan kemudian juga kita memberikan edukasi. Tadi ada talk show dari Pak Kaseto untuk edukasi tentang bagaimana anak-anak tetap ceria, kemudian anak-anak tetap sehat dan anak-anak terlindungi. Perlindungan anak bukan hanya sekedar pemadam kebakaran, tetapi juga langkah-langkah preventifnya dilakukan. Bagaimana orang tua diingatkan, disadarkan tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak, disadarkan tidak boleh menelantarkan putra-putrinya, peduli pada putra-putrinya, bersahabat dengan putra-putrinya, dan sebagainya. Seluruh pihak didorong untuk menjamin keamanan dan kesehatan anak-anak, karena sejauh ini Tangerang Selatan merupakan kota layak anak. Eka Marupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Saudara, seorang petani tanaman hias jenis Sansevieria di Kabupaten Sidoarjo sukses meraih keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan. Usai jeda kami kembali. Susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple protein dukung kekuatan dan bantu jaga daya tahan tubuh lebih cepat agar hidup makin berkualitas. Minum 2 kali sehari. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya? Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Well Move. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Well Move, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Jaket hilang, dompet cash hilang. Untung ada Visa, bisa tetap belanja. Untung ada Visa, bayar tinggal tap aja. Untung ada Visa. susah nutup, gampang nutup. Susah mati, gampang mati. Kansai Properti dengan teknologi Jepang, ngecat jadi gampang, hasilnya bikin tenang. Dari Kansai Paint. Untuk kayu dan besi, percayakan cat Kansai Eftalin. Teknologi Kansai Paint Jepang, tangguh hadapi tantangan sulit. Warnanya dari tahun ke tahun tetap terjaga. Kansai Eftalin. Dari Kansai Paint. Ketika sakit, tubuh butuh waktu hingga 6 bulan untuk pulih. Minum Ensure Go dengan HMB dan triple